Yang jelas kemarin pas gue cobain ada beberapa masalah nih kalau misalnya kita bicara idealisnya gue ya sebagai fotografer. Warna merah motor gue tuh berubah jadi kayak warna orange. Ini ya sekarang kita coba ukur di depan pakai flash meter. Ini bisa ngukur available light juga. Pakai ND8, speednya itu masih seper 250. Di pasaran itu ada ND8, ND16, sama ND32. Halo guys, selamat pagi. Kemarin kita udah nyobain filter ND8 yang gue beli di Shopee kemarin. Terus udah gue review tuh, sekalian ngedit pas gue upload. Dan kesimpulannya emang ya kalau untuk keperluan motovlogging sih kayaknya udah cukup, walaupun jauh. Ya kurang sih kalau gue bilang ya kalau ngikutin idealis gue sebagai fotografer. Jadi ND ini yang kelihatan sama kalian itu kemarin pas dicobain yang jelas skin tone hue-nya berubah ya. Dia skin tone-nya jadi kayak kemerahan dan kebiruan ya. Jadi warna merah motor gue tuh berubah jadi kayak warna orange. Itu gue harus cari tahu tuh dia nambah warna apa. Kemarin sih sekilas baru di otak-atik di Lumetri Effect. Terus ternyata ND8 ini nih yang jelas, yang pasti, itu kurang bikin videonya jadi cukup gelap untuk speed 1/50. Jadi hasilnya itu kalau gue pasang 1/50, kalau gue lihat dia masih terang. Jadi ND8 ini ya masih kurang ya, harusnya ND16 kalau nggak ND32 kalau untuk siang hari yang trik kayak kemarin kita cobain. Pagi ini juga pakai ND8 kayaknya kurang deh. Suasana pagi kayak gini sekarang nih. Jadi di pasaran itu ada ND8, ND16, sama ND32. Jadi kalau ND8 dia itu nurunin terang gelapnya itu sekitar 3 stop lebih gelap. Itu ND8. Terus kalau ND16 itu 4 stop dan ND32 itu 5 stop. Nah, lu pasti nggak ngerti nih soal stop-stop kayak gini. Ini kayaknya harus fotografer mungkin yang nerangin. Tapi itu bisa kalian ulik kalau lu punya mirrorless kalau nggak DSLR, nanti gue praktekin di situ. Yang jelas kemarin pas gue cobain ada beberapa masalah nih kalau misalnya kita bicara idealisnya gue ya sebagai fotografer, itu kurang gelap yang jelas. Gue pasang di speed 1/50 dan perlu kalian tahu GoPro ini f-nya fix ya, diaframanya itu fix, dia di 2,8 f-nya. Terus pilihannya lagi kalau kita bicara segitiga exposure f-nya kan udah fix nih 2,8, berarti kita mikirin ISO ya. ISO-nya mulai dari 100 sampai 6400. Jadi kalau di outdoor itu kan mau nggak mau nih karena GoPro ini semi auto ya. Jadi dia maksa ISO-nya ke 100 untuk dapetin exposure yang tepat. Nah, kalau ISO 100, f28, kalau gue ukur ya, dia speednya bisa sampai 4000 tuh. Itu harus diukur tuh. Nah, kebetulan gue punya flash meter yang bisa ngukur available light juga. Habis ini kita cobain ya, kita ukur ke depan. Dia dapatnya di speed berapa seharusnya. Nanti tinggal hitung mundur tuh. Dari speed yang didapat dari pengukuran, hitung mundur, misal pakai ND8 berarti kan dia turun 3 stop. Nanti ketemu tuh speed idealnya dia berapa. Nanti itu nentuin pakai ND berapa yang harus kita beli. Jadi kayaknya kalau keadaan gue pakai GoPro gini, terus di outdoor yang notabene cahayanya itu berubah-ubah ya, dari terik, terus nanti dia kalau misalnya ada awan banyak, dia turun tuh terang gelapnya, jadi shading. Jadi intinya sih nanti di si GoPro-nya ini kan yang otomatisnya tuh ISO yang jelas kan. Ini kalau kita pakai ND filter itu F-nya udah fix di 2,8, speed-nya kita patok di 1/50. Jadi dua komponen dari segitiga exposure itu udah fix ya, udah nggak bisa kita ubah. Jadi kita ngandelin si perubahan ISO-nya ini. Ini ya sekarang kita coba ukur di depan pakai flash meter. Ini bisa ngukur available light juga. Ini ke depan nih kita ukur langsung. Kita set di
Nah, F-nya kan dia 2,8 nih. Kita coba ukur ke depan nanti berapa dapatnya speed yang didapat sama dia. A few moments later. Ini setupnya harus di ISO 100 karena si GoPro ini dia pasti ngeset di ISO 100. Coba kita ukur. Dapatnya itu ISO 100. Ini langsung dapat f28 ya. Udah sesuai sama GoPro. ISO 100 f28, speednya 1/2000, ini kenceng banget nih. Kita pindah ke dalam ya. Kita cobain di kamera DSLR berapa speednya kalau kita pakai ND8. Ini sekarang udah gue set si kamera mirrorless gue ini Sony A6400 di speed tadi, metering yang kita lakuin dengan flash meter. Jadi tadi kan dapatnya di 1/2000, f-nya 2,8, yaitu f fix-nya GoPro, terus ISO-nya 100 ya. Nah ini nih terang gelap yang ideal yang didapat sama flash meter, harusnya hasilnya kayak gini. Nah coba ya, itu cara tahu. Tadi kan kita tahu ND8 itu turunin 3 stop. 3 stop tuh berarti 3 kali 3 putaran dari 1/2000, berarti 9 kali geser ya. Nih, ini speed yang didapat idealnya kalau pakai ND8. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, lagi bikin tutorial malah diamenin. Gue ulang ya. Tadi menurut pengukuran flash meter kita dapat 1/2000 f2,8 sama ISO 100. Yang kita ketahui kalau GoPro itu f-nya fix di f2,8, sedangkan ISO-nya siang bolong gini pasti dia dapatnya di 100 ya. Nah ini kalau kita pakai ND8 harusnya speednya seperti angka ini nih. ND8 kan turun 3 stop ya, berarti 3 kali 3 kali puter. Nih berarti 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah tuh, pakai ND8 speednya itu masih 1/250. Itu ND8. Idealnya itu coba kita turunin 1 stop lagi ya. 1, 2, 3. Ini ND16. Dia masih 1/125. Turunin lagi 1, 2, 3. Nah, ini 1/60 nih, ini kita mau. Jadi ND yang ideal untuk keadaan siang hari bolong ini harusnya ND32, bukan ND8, baru bisa dapat di 1/60. Pantas kemarin hasilnya agak terang ya, gue nggak puas aja sama hasilnya karena jauh dari idealisnya gue. Jadi ngerti ya guys, jadi tadi gue ulangin lagi, tadi gue cobain ngukur pakai flash meter, dapat di speed 1/2000, f-nya f28. Gue cari ke f28 karena si GoPro ini f-nya fix di 2,8. Seterang di depan itu pasti ISO 100, jadi gue pasang ISO 100, dapatnya speed 1/2000. Tadi dipraktekin kalau pakai ND8 dia tuh dapatnya di 1/250 tuh, ya, bentar dulu, 1/250 itu pakai ND8. Tapi kalau ND16 kita geser 3 kali, tuh 2, 3, itu masih di speed 1/125. Itu belum bikin motion blur tuh. Kalau di speed 1/125 itu masih idealnya motret di studio tuh speednya 1/125. Kita turunin lagi 1 stop di kalau pakai ND32, 1, 2, 3. Nah ini baru 1/60. Ini baru bisa motion blur. Cuma motion blurnya ya nggak separah gimana-gimana.
Jadi kalau speed motor lu kenceng di atas 60 60 mungkin 80 baru tuh backgroundnya bakal motion blur lumayan keren gitu. Kemarin sih gue perhatiin nggak seperti DSLR gue ini, bukan mirrorless ini nih, terangnya sih. Dia cukup bisa ngeredam, cuma masih terlalu terang, jadi detailnya nggak keluar di background, terutama background awannya ya. Jadi gue kurang puas, jadi kayaknya nggak kepake ini ND8. Dan selain itu warnanya berubahnya lumayan, jadi kontrasnya rusak. Terus ya walaupun sebenarnya bisa diperbaiki di post pro sih, cuma yang jadi kerjaan aja kan. Gue mikir kan kalau untuk video-video vlogging gini kan enaknya jeblok masuk ke Premiere langsung bisa diedit, cuma cut to cut, kasih teks terus upload, render terus upload gitu. Jadi gue mikirnya harus simple gitu kan. Ini jadi buang-buang waktu jadinya. Jadi seharusnya kalau misalnya ngikutin pengukuran flash meter ini dari ilmu fotografi gue dan videografi gue ya, dengan alat tadi ngukurnya pakai flash meter, itu idealnya sih ini cahaya jam setengah 11 siang itu idealnya pakai ND32 jadinya. Nah ini kesimpulannya begini nih, agak ribetnya. Jadi kalau misal lu mau beli ND, mungkin lebih baiknya emang beli ND yang proper untuk si GoPro-nya. Soalnya kemarin tuh gue lihat di YouTube, emang penjualannya tuh dia mulai dari ND8 sih emang. Jadi ND8, ND16, sama ND32. Jadi seandainya lu di luar nih, mau nggak mau lo harus punya tiga-tiganya. Soalnya kan cahaya di luar tuh kadang-kadang redup, kadang-kadang terang banget. Dan itu cukup merepotkan tuh nantinya tuh. Kalau meredupnya cukup lama, video lo jadi gelap kan. Kalau udah terlanjur pakai ND32. Tapi kalau misalnya lu nggak punya ND16 sama ND8 kan ya repot juga, lu nggak ada pilihan. Jadi emang harus mau nggak mau harus beli yang proper buat GoPro-nya walaupun agak mahal. Nah satu lagi yang filter kemarin gue beli yang harga 60.000 ini ya, kualitasnya emang nggak bisa diandelin ya, karena dia mengganggu warna ternyata. Bagusnya kan enggak. Terus ya, kalau misalnya kita beli ND yang bagus nih, yang agak mahal dikit, itu dia ada coatingnya biasanya. Dia biasanya nahan UV juga. Jadi foto kita tuh jadi kontras natural, jadinya bukan kontras yang hasil dari processing kamera. Itu kan keren tuh hasilnya kalau kayak gitu kan, karena emang dilakuin cahayanya itu emang udah difilter duluan dari lensanya. Itu yang gue harapin, tapi kayaknya sekarang ini demi amannya dan kecepatan gue upload, kayaknya gue cukup pakai auto aja. Mungkin bitrate-nya aja yang bakal gue tinggiin jadi high, terus settingan resolusinya jadi 5.3K ya. Terus hati-hati sama WB-nya nih gue patok di 5500, gue samain jadinya. Terus si colornya itu gue bikin flat supaya dia bayangan gelapnya tuh nggak terlalu pekat. Jadi nanti gue atur di Premiere di Lumetri Color. Jadi kalau pakai Lumetri Color kan enak, cuma tinggal copy terus paste atribut gitu-gitu ya terus. Jadi kesimpulannya cahaya matahari Bogor ya, gue rasa Bogor, Jakarta, Jawa itu sama aja kayaknya ya. Jam seginian terangnya, triknya. Ini ND8 masih kurang. Kecuali kalau di suasana siang yang mendung ya, ini masih kurang nih. Seenggaknya lu pakai ND16 atau ND32. Ini hasil pengukuran dengan flash meter loh. Dan kalian udah lihat hasilnya di video kemarin yang gue upload, yang semalam ya. Itu menurut kalian gimana? Jadi ada bagian yang udah gue edit tuh sebenarnya tuh, gue perbaikin. Cuma yang gue ngukur waktu ya, jadi gue editnya tuh nggak terlalu gimana, tapi emang cukup merepotkan kemarin. Dan gue sisain kan yang tanpa koreksinya tuh di bagian tertentu ada lah yang hasil gue
gue kasih tulisan di situ tuh, mana bagian yang nggak gue edit. Terus satu lagi ada yang aneh kemarin, gue belum ngulik nih, soalnya ini GoPro gue masih make ya, jadi baru make, belum semua karakteristiknya gue tahu dan belum banyak ngulik juga. Yang jelas gue masih mikir kan cara kerjanya pasti nggak jauh dari kamera mirrorless atau DSLR gue ya. Jadi pada saat gue pakai ND kemarin, mungkin gara-gara speednya terlalu rendah, jadi kan dia dapatnya terlalu agak terang ya. Si hyper smoothnya itu nggak bekerja dengan baik, gue lihat. Jadi dia goyangnya lumayan parah tuh kemarin tuh. Jadi kemampuan hyper smoothnya tuh berkurangnya lumayan jauh. Biasanya nggak gitu tuh kemarin. Pasti lu nggak pada saat waktu gue baru keluar dari studio terus kena gejelugan itu goyangnya lumayan parah tuh. Padahal hyper smoothnya gue setting maksimal. Jadi ntar kalau kalian ada yang nyobain lagi pakai ND, nanti bisa komen di kolom komentar. Mungkin nih yang kemarin hyper smoothnya kurang bagus, mungkin gara-gara ya kan cara kerjanya dia ngedetect ini ya apa detail-detail di semua benda yang ada di dalam kanvas yang ditangkap sama dia, jadi dirapetin supaya dia jadi satu jalur, satu garis, dan bisa dia samain jadi tajam. Jadi dia gerakannya tuh jadi lebih stabil kan. Nah itu mungkin karena gambarnya itu agak lebih terang, jadi kemampuan dia buat ngedetect detail itu jadi berkurang juga gue lihat. Tapi nanti kalau misalnya gue salah ya bisa lu perbaikin, dan gue mau uji lagi nanti besok mungkin kalau gue keluar. Hari ini kayaknya gue nggak keluar nih. Soalnya di rumah lagi banyak orang dan di rumah pada masak. Jadi gue nggak keluar hari ini kayaknya. Oke, sampai di sini aja video kita hari ini. Nggak tahu nih ntar siang gue bikin konten apa enggak. Jadi kesimpulannya bisa dipakai tuh si ND. Ya cuma menurut gue kurangnya ya kebangetan sih kalau gue lihat. Jadi gue kayaknya milih nggak bakal pakai lagi. Untung aja belinya cuma 60.000. Jadi sorry kalau kemarin gue bilang cukup lah 60.000 doang kan. Ya kalau gue mikir sebagai fotografer, pas gue lihat di komputer kemarin tuh emang jauh ya dari yang gue harapin. Motion blurnya pun nggak kerasa ternyata di 1/50. Jadi karena kebiasaan gue motoran itu nggak terlalu kenceng juga ya, paling juga kecepatan 40, 60. Itu motion blur di samping ini nggak kelihatan kalau di 1/50. Sedangkan kalau misalnya speednya dilambatin lagi, berarti kan PR-nya ND-nya harus naik lagi kan, mungkin di atas ND 32 mungkin. Nah khawatirnya nanti pas goyang nih, kamera goyang begini, itu malah jadi motion blur juga. Jadi video yang gue dapet takutnya nanti lebih banyak motion blur ketimbang tajamnya kan. Jadi emang mungkin kayaknya speed idealnya seperti orang-orang lakuin di YouTube lain, dia di 1/50 ya gue perhatiin. Ada 1/48 ya kalau nggak salah. Iya, ini kan rumus si speed ini kan 2 kali FPS-nya kan. Jadi kalau misal pakai FPS-nya 24 frame per second, berarti speed-nya idealnya kali 2, 48 atau 1/50 yang nilai paling dekatnya. Dan begitu juga seterusnya. Jadi kalau misalnya kita bikin slow motion, itu kan speednya FPS-nya kan harus gede ya, misalnya 1/100. Kalau di GoPro ini kan dapetnya di 4K nggak dapet, dia di HD ya, Full HD yang 1080, dia bisa FPS 100. Jadi kalau FPS-nya 100, speed-nya idealnya di 1/200 kali 2 gitu cara kerjanya. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Thank you. Terima kasih. Wah, ini parah nih. Gue pakai 5K. Baterainya cepat habis, cuy.
Harus gue turunin kayaknya ke 4K mungkin, atau ke 1080. Coba gue inget-inget ya. Gue kebiasaannya nggak pernah ngezoom, pernah sih ngezoom tapi ngezoomnya nggak terlalu parah, berarti di 4K itu udah cukup kayaknya. Gue harus, ini parah nih, baterainya udah mau habis lagi. Oke, thank you.